Dia hanyalah pria paruh baya biasa yang hidupnya berantakan. Ayah gagal, bekerja serabutan, dan jauh dari anaknya sendiri. Kekuatan aneh jatuh ke tangannya. Kekacauan pun dimulai. Putrinya terjebak dalam konflik melawan perusahaan properti raksasa dan preman bayaran. Dia dipaksa memilih tetap jadi ayah yang pengecut atau berdiri melawan sistem yang menindas rakyat kecil. Ini bukan cerita superhero, tapi kisah perlawanan untuk membela keluarga. Kisah sosial yang dibalut aksi keras dibungkus realitas pahit. Inilah Psychokinesis. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Pasar Chungyang, Seoul. Ada sebuah toko ayam goreng bernama Chungyang yang laris dan viral. Kebetulan toko ini sedang diliput TV. 시켜주는 게 가장 치킨집의 사장님 좋아 벌써부터 입안에 군침이 그렇다면 이 군침이 Ternyata bosnya adalah seorang gadis muda yang bernama Shin Rumi, seorang gadis cantik yang mewarisi toko keluarganya. Dan dia bercerita ayahnya sudah pergi sejak dia umur 10 tahun. Ibunya Sohyun berjuang keras untuk membuka toko ini, dan sekarang Rumi berjuang untuk mempertahankannya agar toko ayam gorengnya lebih sukses lagi. 만나볼 레전드 맛은 쥐달려가는 청년 사장 청양고추 Tapi itu adalah cerita 2 tahun yang lalu. Keadaannya sudah jauh berbeda. Pasar Chungyang sedang dalam masalah. Para pekerja proyek menyerbu mengetuk pintu kaca. Rumi bangun dari tidurnya dan segera menelpon ibunya. Banyak orang datang ke sana. Mereka memecahkan kaca dan menyerbu masuk, mengintimidasi seorang gadis. Ibu Yumi datang ke sana dengan mobil van-nya. Melihat putrinya diintimidasi, Sohyun tentu ngamuk dan berusaha mencegah, tapi dia didorong jatuh. Dengan nekat dia menabrak kerumunan itu, tapi mobilnya terhenti. Beberapa pekerja menyeret Sohyun keluar dan tak sengaja mereka menjatuhkannya. Kepala ibu ini terbentur trotoar. Orang-orang ini ketakutan. Rumi menangis melihat keadaan ibunya. Warga Chungyang yang lain datang, segera menelpon ambulan. Dan di rumah sakit, ibu Rumi sedang dioperasi karena ada pendarahan di kepalanya. Warga yang lain dan Rumi menunggu di depan ruang operasi. Sementara itu di wilayah luar kota yang tak jauh dari Seoul, sebuah meteor kecil jatuh dan menembus ke dalam gunung. Cairan biru keluar dan menyatu dengan air dari sumber pegunungan. Pagi itu seorang pria menampung air dan meminumnya. Dia heran kenapa air ini rasanya aneh sekali. Dia memberitahu ke pengambil air yang lain. Airnya tercemar. Pria setengah baya ini bernama Shin Sok-hun, dan dia berjalan menuruni area gunung itu. Inilah Psychokinesis. Dan di kantor inilah Sohyun bekerja sebagai security. Dia telah bekerja cukup lama di sana dan menawari ibu-ibu cleaning service untuk mengambil kopi. Sohyun pun membagi kopinya. Dia sebenarnya diam-diam mengambil kopi sachet di kantor. Dia mengeluh perutnya sakit karena meminum air pegunungan. Ibu-ibu ini menyuruhnya mengurangi minum soju. Sementara itu, rekan sekuritinya yang bernama Pak Cheon datang menggantikan shiftnya. Sohyun pun buru-buru pulang. Dia dimarahi. Sohyun pun berjalan pulang. Malam itu Sohyun masih sakit perut. Dia merasa badannya aneh sekali dan meminum soju di depan supermarket. Karena terlalu sakit, dia menahannya. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Gelas remuk.
Benda-benda kecil seperti kehilangan gravitasi dan meja plastik bergerak sendiri. Pemilik minimarket keluar, melihat meja dan kursi di depan tokonya berantakan. Dia membangunkan Sok-hyun jangan mabuk di sini dan menyuruhnya pergi dari sana. Sok-hyun pun pulang ke rumah. Badannya sangat lelah sekali. Tapi dia ingin sebat dulu sebelum tidur. Pemantik api tak terjangkau olehnya dan hal yang mengejutkan terjadi. Sok-hyun heran apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Suara di seberang memanggilnya dan berkata, 저 룸이에요. 오늘 계셔야 할 것 같아서요. Sementara di rumah duka, para tamu datang memberi dukungan pada Rumi, memintanya tabah. Kebanyakan tamu yang datang adalah para pedagang pasar, dan tiba-tiba Sok-hyun datang. Dia sempat melewati anaknya sendiri. Barulah dia sadar anaknya ada di sana. Sok-hyun duduk dengan anaknya. Rumi meminta maaf, dia terpaksa memberitahu. Sok-hyun bertanya kenapa istrinya Yong-sun meninggal. Apa dia sakit? Rumi tak mau menjawabnya. Dia memberitahu bagaimanapun Sok-hyun adalah ayahnya. Dan tiba-tiba terjadi keributan di luar. Orang ini bernama Kim Min-jae, direktur perusahaan properti Taisan yang akan menggusur pasar Chungyang. Rumi segera keluar, memaki Direktur Min dan anak buahnya. Mereka akan bertemu di pengadilan. Direktur Min pun berkata, dia datang dengan niat baik. Jika Rumi bekerja sama dari awal, kejadian ini tak akan terjadi. Kematian ibunya tak ada hubungannya dengan mereka. Itu membuat Rumi emosi. Dan seorang pria datang mencegah. Dia adalah pengacara muda yang bernama Kim Jung-hyun, pembela hukum para pedagang pasar. Dia bicara ini adalah masalah hukum. Mereka akan menyelesaikannya di pengadilan. Apa mereka preman? Direktur Min memarahi anak buahnya dan akan memberi uang bela sungkawa. Tentu Rumi menolaknya. Dia membuang uang itu sambil memaki. Direktur Min meminta maaf dan pergi dari sana. Anak buahnya sempat menjatuhkan papan bunga. Dan Sok-hyun mulai mengerti apa yang terjadi. Rumi meminta ayahnya pulang saja. Jun-hyun pun segera menyapa Sok-hyun. Apa dia ayah Rumi? Dia memperkenalkan dirinya dan sangat sopan memberikan kartu namanya. Karena dia memang menyukai Rumi. Jun-hyun pun menjelaskan apa yang terjadi. Pasar Chungyang akan dijadikan pusat wisata untuk turis. Perusahaan konstruksi Taisan yang mendapatkan hak pembangunan. Seluruh pedagang di area ini akan dipindahkan. Dia menunjukkan kedai Rumi. Mereka masuk ke dalam. Jung-hyun menjelaskan kedai Rumi sangat terkenal dulu. Dia dan ibunya membangun kedai ini dari nol. Sok-hyun melihat foto anaknya. Jun-hyun menjelaskan para pemilik toko tak mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Makanya mereka melawan dan berjuang bersama. Tak ada niat baik dari perusahaan. Sok-hyun sudah menduga kenapa pengacara muda ini membantu Rumi. Apa hubungannya dengan Rumi? Apa dia menyukainya? Jun-hyun sempat menyangkal. Sok-hyun meminta tak melibatkan anaknya dalam bahaya dan pergi dari sana. Dan Jun-hyun membantahnya. Sok-hyun pun berjalan, berniat akan pulang. Dia merasa angin malam itu agak kencang dan agak kesal dengan apa yang terjadi. Terbayang tatapan benci Rumi padanya. Saat ingin sebat, dia marah dan melempar. Tumpukan sampah ikut bergeser. Dia tentu sangat kaget. Dia sampai di rumah untuk memastikannya. Pemantik itu terbang sendiri dan mengulanginya kembali. Sekali lagi berhasil. Benda-benda di kamarnya mulai terbang seperti kehilangan gaya gravitasi. Dia sangat shock. Apakah dia memiliki kekuatan super sekarang? Pak John terkantuk di kantornya. Tiba-tiba Sok-hyun sudah di sana. Pak tua ini kaget. Kenapa dia pagi sekali? Sok-hyun bertanya, apa pesulap bisa menghasilkan banyak uang? Pak John menjawab, tentu ada klub di depan sana. Pesulap yang sudah ahli pasti bisa menghasilkan beberapa juta dalam semalam. Sok-hyun tentu tertarik, apalagi dalam sebulan. Tentu uangnya akan banyak sekali.
Besoknya pemakaman selesai. Abu sudah di rumah duka. Sohyun dan anaknya kembali ke pasar Chungyang. Para pedagang menyambut mereka. Sohyun juga masuk. Di dalam pasar inilah markas sementara para pedagang. Pak Kim, ketua asosiasi pedagang, sangat risau. Mereka akan bertahan dulu di sini. Tapi suasana kacau. Para preman sudah menandai toko yang akan dibongkar dengan cat merah. Hampir semua toko kena. Jong Hyun, si pengacara, meminta mereka tenang dulu. Dia akan mencoba bicara dengan jaksa besok hari. Para pedagang mulai tak yakin. Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan hukum? Apakah perusahaan besar itu bisa dikalahkan? Mereka sangat sedih dengan nasib yang menimpa Rumi. Sudah ada korban yang jatuh. Rumi memberi usul. Malam ini yang pria akan menginap di sini. Sohyun protes. Itu akan membahayakan anaknya. Orang-orang itu bisa menerobos kapan saja. Tapi para pedagang yakin mereka bisa melawan. Bahkan mereka sudah punya bom molotov. 아까 그놈들이 우르르 몰려오면 여기 있는 사람 한 사람만 안 된 거야. Pengacara Jong Hyun meminta mereka jangan melakukan kekerasan. Mereka bisa kalah di pengadilan. Semuanya berdebat. Sohyun merasa anaknya terlalu berbahaya di sini. Memintanya ikut. Apalagi dia punya kemampuan sekarang. Dan yakin bisa melindungi anaknya. Sohyun meminta para pedagang sadar. Apa mereka bisa menang melawan para preman itu? Jangan buang waktu mereka. Para pedagang tentu marah. Hanya ini yang mereka punya. Sohyun dan para pedagang terlibat keributan. Itu membuat Rumi ngamuk dan memarahi ayahnya. Dia pergi saja. Jangan ikut campur di sini. Sohyun tak punya pilihan dan akan pergi dari sana. Malam itu Sohyun sudah di klub, mencoba melamar sebagai pesulap yang akan tampil di sana. Pimpinan klub memintanya menunjukkan kemampuannya, dan Sohyun membuat asbak itu melayang, lalu diturunkan kembali. Pemilik klub tentu heran, ini sangat menarik. Sohyun keluar dari sana dan sangat senang, dia diterima. Siang itu pengacara Jo Hyun datang ke restoran dengan Rumi. Mereka berjanji bertemu dengan seorang jaksa. Orang ini adalah seniornya dulu di waktu kuliah. Jaksa bernama Kim datang. Jo Hyun mengenalkan, ini putri dari korban yang meninggal. Jaksa Kim merasa kesulitan. Dia minta maaf. Jika mereka belum bisa menemukan bukti kuat untuk mendukung kasus ini, dia belum bisa membantu. Jo Hyun bilang ada perekam dari mobil yang terparkir di TKP. Semoga belum dihapus oleh para gangster. 그거 가지고는 약할 것 같아. 아니 사실 그 예전에 Jaksa Kim pamit dan Jong Hyun akan menemui pemilik mobil yang terparkir. Jong Hyun salah tingkah dan menyuruh Rumi untuk pulang duluan. Mereka pun berpisah. Sohyun pun bingung. Putrinya tak bisa dihubungi. Dia sudah di pasar Chungyang. Dan akhirnya mobil Rumi kelihatan. Tapi gadis ini tak mau berhenti ketika melihat ayahnya. Rumi sampai di base camp. Para pedagang bertanya apa ada perkembangan terbaru. Rumi menjawab, 상황을 좀 더 지켜봐야 될 것 같아. 만나봤어? 뭐래? Sohyun pun sampai di sana. Kenapa dia tak menjawab telepon? Rumi berkilah dia sedang menyetir. Dan kenapa ayahnya di sini? Sohyun ingin bicara berdua dengan anaknya. Mereka bicara di sebuah toko kosong. 왜요? Sohyun ingin dia tak tinggal di sini lagi. Dia sudah mendapat pekerjaan baru. Dia akan punya banyak uang, lalu Rumi bisa melanjutkan kuliah. Sohyun pun menunjukkan kemampuannya. Dasi itu jadi tegak. Tapi Rumi merasa itu omong kosong. Sohyun menunjukkan lagi, dan Dasi menari seperti ular. Sohyun tak putus asa ingin menunjukkan kembali. Rumi yang tak melihatnya emosi memarahi ayahnya. Selama 10 tahun ini, apa dia hanya belajar sulap? Sohyun memohon, tinggallah dengannya. Dia akan bekerja dan mendapatkan uang. Rumi dengan kesal mengungkit masa lalu. Saat dia meninggalkannya dan ibunya waktu dirinya masih kecil. Apa dia tak ingat? Sohyun beralasan saat itu keadaan sangat sulit. Dia ditipu oleh temannya. Bisnisnya bangkrut dan ayah berhutang banyak. Dia harus pisah dengan ibunya agar mereka aman. 네가 어려서 그랬지. 아빠가 그 개새 네가 어린애가 나는 보증을 잘못 써는 바람에 큰 빚을 졌고 주신 거 기억나요? Rumi menangis. Dia menghilang dan tak pernah melihat mereka. Bahkan saat mereka kesulitan, dia tak pernah muncul. Dia dan ibunya bertahan hanya berdua. Kenapa dia muncul sekarang? Rumi memohon. Semua sudah terlambat dan pergi saja dari sini. 역겨우니까. Sohyun berjalan pulang. Dia ingat saat dia pergi dulu, putri kecilnya menangis.
Tak sengaja dia melihat Direktur Min, si ketua agen perumahan, dengan anak buahnya. Mereka masuk ke mobil, berbaris menuju pasar Chungyang. Sohyun pun segera kembali. Para pedagang pasar juga panik melihat rombongan para preman itu. Semua pedagang ketakutan. Apa mereka harus menelpon polisi? Semuanya bersiap. Salah satu ibu-ibu akan menuju ke kantor polisi. Mereka membuat pertahanan di pintu masuk pasar. Direktur Min dan orang-orangnya masuk. Para preman ini mulai merusak dan menghancurkan toko-toko yang ada di sana. Para pedagang memberikan perlawanan, bentrokan terjadi. Rumi ditangkap dan dimaki. Sohyun sampai di sana. Dia masuk ke area pasar. Para preman ini memintanya pergi, lalu mendorongnya. Kekuatannya aktif. Sohyun makin percaya diri dan membalas. Orang-orang ini berterbangan. Sempat jatuh dan membalas dengan barbar. Direktur Min tentu kaget melihatnya. Sohyun segera mendekati anaknya. Apakah dia baik-baik saja? Dan ada lagi yang ingin menyerang. Para pedagang pasar mulai percaya diri. Sebaliknya para preman ketakutan. Salah satunya dengan berani maju. Sohyun memberinya pelajaran. Tubuh orang ini terangkat. Semua orang shock dan kaget. Akhirnya polisi sampai di sana. Melihat polisi, Sohyun melepaskannya. Petugas bertanya apa yang terjadi. Akhirnya keributan itu diselesaikan di kantor kepolisian. Di kantor polisi, suasana berubah jadi kacau dan melelahkan. Tak satu pun dari kedua pihak berniat mengalah. Direktur Min tanpa malu memainkan peran korban. Padahal merekalah penjahatnya. Bukti rekaman memang ada. Petugas meminta bukti rekaman. Setelah diputar, tidak cukup menampakkan bukti. Petugas melihatnya seperti cerita yang dilebihkan. Mereka terlihat seperti main-main. Rumi malah saling teriak dengan Direktur Min. Kepala petugas terasa mau pecah. Dengan frustasi, dia menyuruh mereka bubar. Rombongan warga pasar segera bubar dan pergi dari sana. Mereka kembali ke pasar Songyang. Semuanya tertawa dan memuji Songkyun. Pengacara Jong Hyun juga datang. Dia tak menyangka masalah itu telah selesai. Direktur Min dan anak buahnya frustasi. Tak menyangka ada variabel lain yang mengganggu. Malam itu orang jaga Direktur Min bersiaga di sekitar pasar. Mereka melihat kejadian yang aneh. Barang-barang terbang. Bahkan mobil yang mereka gunakan ikut melayang. Mereka ketakutan dan kabur malam itu. Sohyun kembali menunjukkan kekuatannya. Barang-barang bekas ditumpuk tinggi, membentuk barikade besar. Walaupun caranya sedikit aneh, itu berhasil. Warga bersorak. Para pedagang pasar sangat kagum. Bahkan Mr. Kim ingin menjadi manajernya. Kemampuannya bisa menghasilkan uang banyak. Waktu turun, Jong Hyun penasaran. Bertanya dari mana dia belajar semua itu. Tapi Sohyun hanya menjawab, dia hanya ingin belajar menjadi ayah. Tapi langit memberinya kemampuan ini. Malam itu semua warga bekerja sama. Membentuk barikade dan melakukan gotong royong. Jong Hyun menasihati Rumi agar jangan terlalu keras dengan ayahnya. Rumi cuma terdiam. Lalu di atas dia melihat ayahnya masih ngobrol dengan para warga yang melihat bakatnya bisa digunakan untuk mencari uang. Rumi tersenyum mendengarnya. Di kantor Direktur Min, para penjaga di pasar Songyang sudah kembali. Dan mereka ingin berhenti dari pekerjaan ini. Kejadian tadi terlalu aneh. Mereka ketakutan dan menangis. Ponsel Direktur Min berbunyi. Undangan makan siang dari pihak konstruksi Taisan. Dia harus datang besok. Direktur Min makin stres. Pengusiran warga tak kunjung berhasil. Sementara pihak Taisan sudah mendesak mereka. Dia meminta si Gondrongbong untuk bersiap ikut dengannya besok.
너 정산 빵꾸 냈어? Pagi harinya, Rumi mengajak ayahnya untuk makan di luar. 바로? 일로 밥 먹자. 괜찮아요. Perjalanan dihabiskan dengan diam. Sohyun memandangi punggung anaknya. Dia merasa sudah mulai dekat dengan Rumi. Mereka makan mie iga di warung sederhana. Rumi masih malu-malu. Tapi dia khawatir dengan keadaan ayahnya. Dia takut kekuatan itu punya efek samping. Meminta ayahnya untuk memeriksakan ke dokter. Tapi Sohyun merasa dia baik-baik saja. Sementara di kantor properti Taisan, Direktur Min dan si Gondrong Bong sudah di ruang rapat. Makanan pun datang. Tak lama pemilik perusahaan properti Taisan datang, bernama Hongna, seorang gadis cantik yang ramah dan ceria. Dia menyapanya dengan obrolan ringan, membuat Direktur Min lengah. Gadis ini sebenarnya kesal, urusan pasar Songgyang juga belum selesai. Dia meminta beberapa orang masuk. Dan Direktur Min dihajar habis-habisan. Direktur Hong sibuk dengan HP-nya. Seakan-akan Direktur Min lah yang mengamuk. Seorang perempuan manipulatif. Min dihajar sampai cedera parah. Dia berlutut, tolong ampuni dia dan meminta maaf. 회사 법무팀에 신놈들이 있어서요. Direktur Hong adalah sosok yang licik dan kejam. Tak segan menghukum orang yang tak kompeten. Dia sudah tahu tentang hambatan penggusuran pasar Songgyang, kematian Ibu Romi. Saat dia mendengar seorang pria aneh dengan kekuatan super muncul, dia jadi tertarik. Itu sangat luar biasa. 그막 Direktur Min pun memberitahu identitas orang itu. Hongna memberinya waktu 2 hari. Semua pedagang pasar harus pergi. Kalau tidak, dialah yang bertindak. 8시간 드리면 되나? Saat itu sedang makan siang di pasar. Tiba-tiba ada yang berteriak. Kejadian di pasar Songgyang disiarkan di berita. Tentu ulah properti Taisan. 작업을 수행하던 회 Dan yang paling disorot adalah kemampuan Sokyun. Itu mengejutkan netizen Korea. Tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. 아이고 얘. Pakar banyak yang membahasnya, mengatakan itu rekayasa yang dibantu oleh alat canggih. Warga pasar kesal melihat berita itu. Esok harinya, suasana di pasar Songgyang masih sama. 2 polisi datang ke base camp. 저희들 경찰입니다. 아 예. Ternyata mereka membawa surat perintah, meminta Sokyun turun. Mereka akan menangkapnya. 잠깐 좀 이쪽으로 좀 내려오시죠. Alasannya konyol, pencurian kopi saset saat masih jadi sapam di tempat kerja yang lama. 그 건물 물건들 Kembali ini ulah properti Taisan. Petugas meminta Sokyun ikut, lalu diborgol dan dibawa pergi. 안림할 수 있고 변호사 절차 쫄지 마. 뭐예요? 아이고 아니 Para warga pasar kehilangan pelindung. 이제 어떡하냐? Rumi pun segera menelpon Sohyun, memintanya untuk membantu ayahnya. Sohyun sudah menduga ini akan terjadi. Dia akan mencari tahu infonya. Tak lama dia pun mendapat telepon dari jaksa. Ada pelaku yang mengaku dialah yang menghabisi Ibu Rumi, menyerahkan dirinya, dan semua itu sudah diatur. 지금 무슨 말씀? Inilah rencana Direktur Hongna sebelumnya. Hong meminta seseorang pekerja, anak buah Direktur Min dibayar untuk dijadikan kambing hitam atas kematian Ibu Rumi. 따! Kasus pun berubah menjadi urusan personal. Bersih dari keterlibatan perusahaan Taisan. Gugatan pun gugur. 사람이 살했다. 네, 아무래도 Hong menyuruh Direktur Min menutup kantornya seolah bangkrut, lalu mendirikan yang baru. 맞잖아. Dan penggusuran bisa dialihkan ke tangan polisi. Dia akan mendapatkan perintah jaksa. Sebuah rencana jahat yang cerdik. 그런데 섭외해서 Sohyun datang melihat kantor sudah kosong dan sudah menduga akan terjadi kekacauan besar. Dia segera menelpon Rumi, memberitahu apa yang terjadi. 도망쳐요. Tentu saja dengan uang properti Taisan, sesuai perintah pengadilan, polisi datang untuk mengeksekusi lahan di pasar. 도망쳐요. Sohyun segera menelpon Rumi untuk pergi dari sana, menyerah saja. Rumi dan warga pasar Songgyang menolak, mereka akan melawan. Sangat banyak petugas kepolisian huru-hara datang.
Sementara di kantor kepolisian, Sokyun dibawa ke ruangan interogasi. Direktur Hong sudah menunggunya, mengenalkan dirinya. Hong mengaku dia kagum dengan kekuatan telekinesis Sokyun. 선생님을 Dia ingin merekrutnya, menawarkan gaji fantastis, kehidupan nyaman, dan satu syarat, gunakan kekuatannya untuk perusahaannya. Jangan pakai kekuatannya untuk hal yang tak berguna. 그래서 좀 Hong membuat kesalahan, mengatakan putrinya bisa ditangkap hari ini. Sohyun diberi waktu berpikir, diberi dua pilihan, dipenjara dalam waktu yang lama, atau dia bisa hidup mewah di bawah perintahnya. Tapi wanita ini juga memberinya ide lain, selamatkan putrinya dan hancurkan petugas yang menyerang pasar. Orang Korea bisa memusuhinya. Hong mengeluarkan kartu namanya, hubungi dia segera. Kartu nama itu melayang. Sokyun sudah membuat pilihan. Suasana makin kacau di area pasar Sogyang. Wartawan juga banyak yang meliputnya. Petugas kepolisian anti huru-hara semakin maju. Warga melawan, melempar bom molotov, dan alat berat dikerahkan. Rumi jatuh dan terluka. Pak Gim terhimpit benda berat dan tak bisa bergerak. Air disemprotkan, gas air mata ditembakkan. Media melaporkan tindakan represif petugas. Rumi berusaha sekuat tenaga, dan akhirnya dia berhasil. Mereka segera masuk ke dalam, tapi ledakan hampir mengenai keduanya. Warga yang lain segera menolong. Direktur Min memaksa komandan kepolisian di lapangan untuk segera menyelesaikan ini. Petugas ini kesal diperintah, tapi dia tak punya pilihan. Semakin banyak petugas yang dikerahkan. Gangster sewaan Direktur Kim juga ikut mengepung warga. Sementara Sohyun bertanya di mana Rumi sekarang. Dia akan menyusulnya. Rumi meminta semuanya pergi ke atap. Mereka pun kabur. Sementara Sohyun akan dibawa ke balik jerujinya. Saat itulah dia melihat berita, bertanya apa yang terjadi. Petugas segera mematikan TV dan dia mengambil HP salah satu tugas. Lalu sadar apa yang terjadi. Wajah Rumi kecil muncul di benaknya. Penyesalan lama kembali. Kali ini dia bersumpah tak akan mengulang kesalahan yang sama. Petugas kepolisian marah. Dan Sokyun menunjukkan kekuatannya. Para petugas ketakutan. Direktur Hong baru saja keluar dari kantor polisi. Dinding atas meledak. Sokyun mendarat di tanah. Meremas kartu namanya bersamaan dengan mobilnya yang ikut hancur dan dia terbang ke angkasa. Sokyun mencari arah melihat asap di kejauhan. Dia sepenuhnya belum menguasai kekuatannya. Dia pun jatuh, hampir kehilangan kendali. Lalu kembali bergerak. Dia harus menyelamatkan anaknya, terbang ke udara. Warga berhasil sampai naik ke lantai atas. Mr. Kim berusaha menahan pintu. Para petugas terlalu banyak. Pagar rusak dan Mr. Kim dalam keadaan bahaya. Dia tak sanggup menahan tubuhnya. Malahan juga disiram air. Semakin banyak petugas yang dikerahkan untuk naik ke atas. Dan tak jauh dari sana, Sokyun jatuh dari terbangnya, tapi dia kembali. Mr. Kim tak tahan lagi. Bertepatan Sokyun datang menyelamatkannya.
Sukyun bertanya di mana anaknya. Mr. Gi menunjuk. Dia segera terbang ke atas. Tapi dia malah menabrak kontainer, terjatuh ke sebuah ruangan yang penuh petugas. Sukyun dihajar tapi dia mengamuk. Sementara Rumi dan warga yang lain terjebak di atap. Son Hyun sampai dan menunjukkan jalan untuk mereka. Tapi Rumi yang telat malah tertangkap. Di ruang itu, Sukyun sangat marah. Tinggal satu orang lagi. Petugas ini ketakutan dan meminta maaf. Dia hanya petugas kontrak, punya keluarga di rumah. Dia melihat para petugas menghajar warga. Dia pun datang, meminta seluruh warga pergi. Dan pertarungan dimulai. Warga akan menyeberang lewat tangga darurat. Rumi terjebak di dalam kontainer. Salah satu tali pengikat terlepas. Seorang petugas jatuh keluar. Rumi tak tega dan menolongnya. Di dalam kabut, para petugas berjatuhan. Sukyun mencari anaknya. Melihat warga kesulitan menyeberang, dia segera membantu. Semua warga selamat, dan Sukyun melihat Rumi. Dia segera ke sana. Dengan kekuatannya, kontainer berhasil diselamatkan. Tapi Rumi terjatuh. Orang ini panik dan berteriak. Suhyun memanggil dan menyadarkan anaknya. Gadis ini tersenyum. Ayahnya telah menyelamatkannya. Sukyun menangis dan minta maaf ke Rumi. Rumi diturunkan di antara warga. Suhyun pun berpesan agar menjaga Rumi. Dia terbang melayang ke bawah. Semua tugas melihat ke udara. Suhyun mendarat ke arah Direktur Min dan berkata. Min tersenyum senang, membuat Sukyun emosi dan menghajarnya. Dia menyerahkan dirinya, lalu diborgol. Para petugas mulai sadar ini seharusnya tak terjadi. Keributan itu berhenti. Taishan Property berhasil mengusir semua warga di sana. 4 tahun berlalu. Suhyun akhirnya keluar dari penjara. Dunia sudah berubah. Saat dia berjalan, sebuah mobil berhenti. Meminta maaf, dia datang terlambat. Itu pengacara Son Hyun. Dan ternyata Son Hyun kini menikah dengan Rumi anaknya. Dia meminta izin. So Hyun memakinya. Dia harus tahan dengan Rumi yang emosian. Mereka sampai di tanah kosong, bekas kawasan pasar Songgyang dulu. Tanah itu akhirnya diselidiki pemerintah karena kerusuhan itu diprotes warga. Terbukti Taishan banyak melanggar. Izin tak dikeluarkan, tanah disita oleh pemerintah. Dan mereka pun sampai. Kehidupan berlanjut. Para pedagang bangkit, mereka diberikan tempat baru. Warung Rumi sangat ramai. Namanya kini Ayam Goreng Super. Warga pasar menyambut Sukyun. Dan Rumi melihat ayahnya. Dia sangat senang dan berteriak. 아빠 뭘 그렇게 보고만 있어요? 4 tahun tak membuatnya melemah. Kekuatannya masih ada. Membantu menyajikan minuman untuk para tamu. Mr. Gi melihat peluang bisnis. Keadilan memang terlambat, tapi tak akan pernah benar-benar hilang.
Akhirnya film yang epik dan hangat ini selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika tak keberatan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.